Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abadan. Muqaddimah ikut Kiai Haji Atin Hayatin dan Muqaddimah serta yang satunya ikut Kiai Ismail Ar-Rasyid Akmal Al-Matrudi. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, terkait mencari Tuhan, ada pujangga sufi. Beliau itu konon muridnya Sesiti Jenar, dan beliaulah pembela ajaran Sesiti Jenar. Sesiti Jenar itu terkenal dengan Manunggaling Kaula Gusti atau Wahdatul Wujud Ibnu Arabi. Kalau Al-Halaj Al-Khulul, Abu Yazid Al-Bustami Al-Ittihad, sama semuanya. Dalam sebuah puisinya Hamzah Fansuri, namanya Hamzah Fansuri, kayaknya orang Aceh beliau ini. Beliau menulis Hamzah Fansuri di kota Mekah, mencari Tuhan di Bait Allah. Dari Baros ke Kudus terlalu payah, akhirnya mendapatkan di dalam rumah. Bisa gak dipahami? Sambil ngopi pahamnya. Jangan ngebul. Hamzah Fansuri di kota Mekah, tempat yang bagi umat Islam dikatakan tanah suci. Tapi jangan sekali-kali ngomong di depan abang ke tanah suci. Orang-orang seluruh Indonesia pasti ngomong ke tanah suci. Jangan coba-coba ke abah pamit. Yang mau haji siapa yang mau haji? Pak Eka. Abah mau ke tanah suci. Tanah suci Indonesia, semuanya bisa menjadi suci. Memang pemahaman guru kita beda, Pak. Yang tadi dikatakan ke Ismail beda. Kenapa sudah arif billah, udah ma'rifah, ilmunya di atas profesor. Kalau yang ngomong Rusdi jangan dipercaya. Tapi yang ngomong Profesor Dr. Mahmud MA, Rektor UIN Bandung. Rektor yang ngomong UIN Bandung. Kalau Rusdi ngomong ya jualan di sini. Yang ngomong rektor. Profesor Dr. Mahmud, dia bilang saya guru besar, tapi abah gurunya guru besar. Yang ngomong bukan Rusdi, Kiai Ali, mohon maaf yang agak pendek, yang jenggotan bagaimana? Ali Mas Adi. Setiap hari puasa. Kalau ente kan puasa ngitung maghrib. Yang mana ini? Ini orang puasa setiap hari, Bu. Gak ngejar kolak puasa. Kalau kita kan masih ngancem kolak ntar malam tuh. Es buah ntar malam tuh. Habis terawih bini ntar. Kiai Ali Mas Adi, dia guru toriko, mursyid kayaknya beliau. Mursyid. Puasa setiap hari, kealimannya
Kitab gundul aja Pak bisa kebaca. Ini yang gondrong aja marfu jadi fathah. Masya Allah, alimnya luar biasa, ketawaduannya di depan abah nunduk aja dah. Diem nggak banyak omong Pak. Di depan abah pas ngomong, saya datang ke sini cuman pengen diaku jadi muridnya Abah Anus. Allah. Ini ahli Mas Hadi ini ahli komplain. Ada lagi ulama dari Saudi. Siapa namanya? Dia datang ke Indonesia membawa dan utusan dari Turki, dan beliau diangkat jadi mursyid, jadi diangkat jadi wakil talqin. Lupa saya namanya, ini gara-gara banyak janda ini. Normal. Siapa ya? Wakil talqin. Besoknya di itu saja. Masya Allah. Dia datang ke sini bawa kitab Pak, karangan Syekh Said An-Nursi. Said An-Nursi itu hidup sejaman Abah Sepuh tahun 1960-an di Turki Pak. Said Nabil Mustafa. Said Nabil Mustafa. Said Nabil jenggot Pak, orang Saudi, asli Saudi. Dan dia dikader oleh orang-orang Turki untuk keliling dunia memperkenalkan sosok Said An-Nursi. Saya punya kitabnya, lengkap kitab beliau di rumah saya ada. Salah satunya Mukjizat Rasulullah. Beliau mencatat ada 100 mukjizat Rasulullah. Yang luar biasa dari Said An-Nursi, beliau nulis kitab sambil perang Pak. Jadi perang sambil nulis. Syekh Nabil datang ke sana, datang di Jagat Aras. Saya ditelepon, tolong di Jagat Aras ada ulama Saudi gitu. Kita datang, ini pada diam semua nih gitu. Di sini Abah, di sini Said An-Nursi. Depan kita banyak banget. Dia pengen mempresentasikan siapa Said An-Nursi. Saya mulai pembicaraan nih, Syekh. Mulai dah terangin kepada kita siapa man huwa Said An-Nursi. Bilang dah, baca. Nanti baca saja. Iqra hadal kutub wa ta'rif man huwa Said An-Nursi. Dia suruh baca, kita pengen dengerin. Saya datang ke sini pengen mendapatkan ijazah dari guru, dari beliau. Berubah Pak, yang tadi mau presentasi jadi minta amalan. Ini ada Pak, ada seorang murid, seorang alim dalam ilmu ulumul hadis. Diceritakan para perawi kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada hujjah, ada amirul mukminin. Ketika mereka merasa ilmunya di bawah daripada orang tertentu, dia nggak berani ngomong. Seperti Imam Ahmad tidak pernah berbicara di hadapan Imam Syafi'i, nggak pernah. Merasa Imam Syafi'i ilmunya besar, kecuali disuruh. Itu adab begitu. Ini orang Syekh Nabil adabnya luar biasa, nggak bisa, kekunci mulutnya. Dengan aura apa sih, biasa aja apa? Biasa aja. Yang tadinya mau presentasi tentang Said An-Nursi, akhirnya minta amalan. Apa kata Abah? Mesti talqin. Masya Allah. Mengakui itu belum ngobrol lama-lama, baru ketemu. Tapi pandangan dia kan
basirohnya beda sama kita. Kalau kita di basiroh kita ada kredit mobil, kredit motor, janda, dari baru kemarin. Kontak aja belum kebeli. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah, maka keunikan guru kita, kealiman guru kita, ketinggian makom guru kita, ini ada konsekuensinya. Ilmu yang disampaikan oleh guru kita beda dengan ilmu-ilmu yang disampaikan secara umum. Maka dalam maklumat yang terakhir yang baru ini ya, Abah menutup dengan firman Allah surah Al-Qalam ayat 51. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Orang-orang kafir selalu berusaha layuslikunaka, inzilak itu menjatuhkan kalian, menyimpangkan kalian, membuat kalian sesat, membuat kalian ragu, biabsarihim, dengan pendapat-pendapat mereka, dengan pikiran-pikiran mereka. Inilah yang terjadi di kalangan ikhwan. Kan otak kita banyak dipertanyakan. Ente masih ngikut Abah Aos? Ente masih ngikut guru ente yang ngomong Imam Mahdi? Betul nggak? Lamma sami'u zikra, ketika mereka mendengarkan zikro. Ini saya bahas, saya tulis dalam disertasi saya, dan dalam dunia ilmiah itu sah-sah saja. Semuanya ahli tafsir mengartikan zikro itu menafsirkan dengan Al-Quran. Lamma sami'u zikro, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Bisa lihat dalam kitab At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, itu sama. Tapi dengan kerendahan hati saya bilang, saya mempunyai penafsiran yang berbeda dengan mereka. Saya menolak bahwa zikro ini dikatakan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka itu menikmati bacaan Al-Quran. Ketika ada orang baca Al-Quran, karena mereka kan punya sense yang kuat dalam syair, mereka demen tuh dengar Al-Quran, tuh demen, mereka seneng. Kayak ente dengar lagu Ayu Ting Ting, demen. Alamat palsu. Alamat palsu. Mereka dengar Al-Quran, demen mereka. Jadi nggak mungkin kalau Rasul baca Al-Quran dikatakan gila, nggak mungkin, saya bilang. Sampai seorang ahli, Walid ibn al-Mughirah. Siapa Walid ibn al-Mughirah? Bapaknya Khalid bin Walid. Walid bin al-Mughirah wafat dalam keadaan kafir, tapi dia punya anak dua pejuang Islam. Yang pertama Khalid bin Walid Saifullah Masdul, yang kedua Walid bin Walid. Maka ulama, kenapa bapaknya tokoh kafir tapi dua anaknya tokoh Islam? Salah satunya karena bapaknya meskipun dia kafir nggak pelit, medit, kuret, buntut gasiran, pantat kuning. Dia orang yang pemurah. Maka dengan keberkahan pemurahnya, itu ulama mengatakan dua putranya, mengatakan tiga, tapi yang ketiga saya nggak tahu siapa, menjadi pejuang Islam. Walid ibn al-Mughirah itu penyair paling top lah pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh dia, ya udah, pokoknya. Akhirnya Walid ibn al-Mughirah datang ke kota Mekah. Bener nih, yang lagi rame-rame Muhammad
mengeluarkan sebuah perkataan-perkataan yang aneh-aneh. Iya. Lalu Walid ibn Mughirah mendengarkan ayat Al-Quran. Dia bilang, kalau dibilang syair, ini bukan syair. Begitu indahnya dan begitu dalamnya. Kalau dia bilang orang gila, nggak mungkin orang gila bisa membacakan ayat Al-Quran yang begitu luar biasa. Tapi kalau dia bilang ini ayat-ayat Al-Quran bener kalamullah, kacau nih. Karena omongan dia bakal didengar nih. Apa katanya? La sahir. Hati-hati, ente dengerin Al-Quran, ente bakal kena sihir. Biar ente akan terkagum-kagum, sehingga ente akan ngikutin Al-Quran. Umar bin Khattab, Pak. Siapa yang gak kenal Umar bin Khattab? Kalau pedangnya sudah keluar, nyawa harus hilang, Pak. Umar bin Khattab begitu. Ketemu jin, Nabi sampai bilang, ketawa. Kata Umar, kenapa Nabi ketawa? Tadi ente lewat, ada setan lewat. Suster ngesot. Iya. Ngeliat ente, dia kabur, nggak ngesot lagi. Siapa yang kenal dengan Umar bin Khattab? Pedangnya udah keluar. Pengen apa? Pengen nebas putrinya. Pengen nebas Rasulullah. Mana Muhammad? Saya pengen tebas. Kenapa? Gara-gara dia nih kita pecah nih. Gara-gara dia nih orang-orang Arab jadi rame nih. Ngomongnya macam-macam. Umar, jangan ke Muhammad dulu. Adik ente tuh Fatimah. Emang kenapa Fatimah ngikut Muhammad? Yang bener. Wah, masuk. Udah merah mukanya. Pedang udah keluar. Nggak ada rumusnya dimasukin lagi sebelum ada yang ketebas. Datang ke Fatimah, dibacakan surah Toha. Kelapok-kelapok. Langsung, antarkan aku ke Muhammad. Ngapain? Aku ingin bersahadat di hadapannya. Itu Al-Quran. Maka falamma sami'u zikra, apa? Mereka mendengarkan zikirnya para sahabat. Saya ambil dalil, zikir para sahabat itu zikirnya suaranya keras. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam hadis Sahih Bukhari, zaman Rasulullah itu sudah ada zikir yang dibaca setiap sholat dengan suara yang keras. Bahkan Al-Quran, wa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum aw asadda zikra. Setelah engkau menunaikan ibadah haji, sebutlah nama Allah, zikirlah seperti mereka membanggakan orang tuanya. Jadi orang-orang Arab itu dulu membanggakan orang tuanya dengan suara yang keras. Bapak saya nih, bininya 10. Anaknya bangga-banggain. Sebut nama Allah dengan suara yang lebih keras daripada mereka. Maka para sahabat pada berzikir. Ahli tafsir menafsirkan apa yang mereka baca. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Artinya ada zikir yang dibaca dengan suara yang keras. Maka orang-orang kafir mengatakan innahu lamajnun. Tuh orang gila. Bapak, Ibu, kalau sekiranya zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibilang gila enggak? Enggak. Tapi kalau zikirnya la ilaha illallah, nah, bisa dibilang gila enggak? Itu tadi gila. Ada potensi. Ada potensi gila. Wah, gila deh. Kalau zikirnya subhanallah, 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 biasa. Yang bilang gila, dia ini gila. Tapi kalau bacanya sampai ya Allah, gila sholat. Kalau sholatnya biasa Pak. Ini Syekh Fadil Al-Jailani Pak, Profesor Dr. Fadil Al-Jailani.
diajak sama abah ziarah Wali Songo. Saya dapat tugas suruh nemenin. Beliau duduk, kan beliau saja duduk, saya di bawah. Sampai ngomong begini, sholat dulu sih. Sholat apa lagi? Emang gila sholat? Itu saya mati. Gila sholat. Kalau kata besar kan ada orang gila itu. Ada gila NU, apa gila NU? Gila. Dia apa yang diajarkan oleh guru kita, siap-siaplah kalau ada orang yang mengatakan apa yang kamu lakukan sesat. Siap-siap. Apa yang diajarkan guru kita, siap-siaplah kalau ada orang mengatakan itu aneh. Ada orang benci kita, siap-siap. Maka kokohkan abah itu. Jadi ada memang tingkatan-tingkatan sudah ma'rifah itu, dia sudah apa kan mengatakan udah nggak punya apa-apa, nggak mau apa-apa, kan gitu. Udah nggak ada abah itu udah nggak ada. Semakin orang dekat dengan Allah udah hilang dirinya, udah akunya udah nggak ada. Kayak para sahabat, para rasul, para nabi, para rasul, para ahli silsilah. Contoh Rasulullah, Pak. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra wafat. Apa niatnya Rasul nggak mau menikah? Kenapa? Nggak dapat orang seperti Khadijah. Apalagi orang Bekasi, jauh banget. Nggak mau Rasulullah nikah. Tiba-tiba Rasulullah nikah dengan siapa? Sauda Al-Habasi. Janda 75 tahun. Janda umurnya 60 tahun. Badannya gembrot. Gede, Muhammad bukan gembrot cakep, gembrot. Hitam lagi. Hitam lagi. Rasulullah umurnya 55. Nikah udah 70 tahun. Yang kalau dicium nggak balik lagi pipinya. Kaget Pak, rame-rame. Viral. Apa itu viral? Viral Aidin dan Aidin. Viral Aidin wal Faizin. Viral Pak. Sahabatnya ente masih hidup Muhammad. Alhamdulillah. Itu Muhammad kagak ngeliat orang ya. Maksudnya apa? Kan cewek di Arab banyak. Ada si banyak lah. Bulero. Ada tuh orang ini warungnya cakepan dikit. Oh yang dikawini Sauda. Bukan maunya Nabi, maunya Allah. Setahun kemudian Rasulullah menikahi siapa? Aisyah binti Abi Bakar. Ketika nikah Aisyah umurnya 7 tahun. Ada yang bilang orang Arab gede, Aisyah kecil Pak. Postur tubuh Aisyah itu kecil. Kecil beliau, karena dalam riwayat Aisyah sering digendong sama Nabi. Kecil badannya. 7 tahun, anak perempuan 7 tahun. Kayak gimana Pak? Bulunya kagak ada. Bulu kakinya nggak ada. Ini masih kecil 7 tahun. Tapi bukan maunya Rasul. Datang lagi, ente masih ingat Muhammad? Iya masih, alhamdulillah. Itu anak kecil nggak dikawinin. Itu bahasa Betawi, Bekasi begitu. Emang kagak ada lagi yang lain. Kemarin nenek-nenek dikawinin. Sekarang anak kecil dikawinin.
rame, viral Aidin wal Faizin. Tuh sahabat goyang juga Pak, tapi sahabat yang kuat sami'na wa ata'na, bukan maunya Rasulullah, tapi ini maunya Allah. Emang udah tingkatan-tingkatan begitu. Kalau kita belum nih, jadi ibu itu tengah-tengah aja. Jadi kalau bapaknya alasan bangun tidur, dapat perintah dari Abah. Dapat perintah dari Abah apa? Janda di sebelah orang. Ambil bakiat kita. Begitu pula Pak ahli silsilah Abu Yazid Al-Bustami. Beliau thariqahnya Al-Bustamiyah. Jadi termasuk Bahauddin itu thariqahnya bukan Naksabandi, Al-Bustami. Ali Kulal, kemudian Baba Sammas, Ali Ar-Rumaiti, Syekh Arif, Syekh Mahmud, sampai Syekh Khawajikan Abdul Khaliq Al-Qadwani, dia punya thariqah namanya Al-Bustamiyah. Karena Syekh Khawajikan dia ngambil dari dari Daud At-Ta'i, mengambil dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Thariqah Naksabandiyah baru dikenal ketika Syekh Bahauddin wafat. Maka Syekh Abu Yazid termasuk ahli silsilah kita. Beliau berkata, dan itu bukan perkataan beliau, apa? Man ro'ani la tuhrikuhun nar. Siapa yang melihat aku tidak akan terbakar oleh api neraka. Yang tadi dijelaskan oleh Ismail, mursyid itu memberikan jaminan. Abu Yazid bilang, siapa yang melihat aku tidak akan terbakar oleh api neraka, meskipun dia masuk neraka. Misalnya dia pengen ketemu artis nih di neraka, masuk aja. Pengen ketemu Madonna gitu ya. Oh rame Pak, rame, bahkan viral. Dan ada seorang sultan ketika ziarah ke Abu Yazid Al-Bustami, ketika ziarah dia kayak antara tidur dengan itu dia melihat kebesaran Abu Yazid, sampai dia pengen ketemu muridnya Abu Yazid. Siapa orang yang pernah hadir di majelisnya Abu Yazid? Ternyata ada orang tua, sudah tua sekali, kakek-kakek yang udah tua. Kakek-kakek ya tua. Ini nih, ini dia pernah hadir. Oh kamu pernah hadir? Iya. Apa yang dikatakan oleh Abu Yazid? Apa perkataan beliau yang kamu dengar langsung? Gak pinjam telinga, gak pinjam mata, langsung kamu dengar. Oh aku mendengar man ro'ani la tuhrikuhun nar. Siapa yang melihat aku tidak akan pernah terbakar oleh api neraka. Oh masuk kan, yang benar omongan kayak gitu. Iya omongannya. Apa Abu Yazid dengan Rasulullah? Itu Abu Jahal melihat Nabi, Abu Lahab melihat Rasulullah, emang masuk surga? Apa kata orang tuanya? Emang mau harus pintar, murid harus pintar juga, kalau ditanya kita harus jawab kan? Dengan, oh gimana guru saya? Bilang, Abu Lahab lam yara Rasulullah, walakinnahu yara Muhammad bin Abdullah. Abu Lahab gak pernah melihat Rasulullah, yang dia lihat sosok manusia yang namanya Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad yang menjadi Rasulullah. Dan ini banyak orang yang ketemu Abah, melihat Abah itu apa? Ya Abah aja, bukan dia sebagai mursyid. Oh iya, jadi kalau orang sudah yakin dengan Abu Yazid Al-Bustami, sudah melihat dengan keyakinannya, dengan mahabbahnya, maka dia termasuk orang yang mendapatkan jaminan.
termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau seorang yang tawadu, orang yang tawadu, orang yang benar-benar rendah hati. Bahkan beliau tidak, ketika beliau umur 18 tahun, jadi Abu Yazid Syekh Abdul Qadir itu ngajinya di Iran, karena kan beliau orang Jailan. Jailan itu di Iran. Di Iran beliau udah umur 18 tahun sudah menjadi mufti mazhab Hambali dan ngelotok mazhab Hambali. Pergi ke Baghdad, belajar umur 18 tahun, ngaji sama masyayikh, akhirnya menjadi mufti Syafi'i, seorang yang alim, ngajinya juga udah ngaji tirakat lagi, bener-bener ngajinya lah nggak kayak kita. Nanti sambil makan juga tirakat. Udah jadi orang alim tapi nggak mau ngajar beliau. Sampai didatengin oleh baginda Rasulullah karena nggak mau ngajar di Baghdad. Dibilang, hai anakku, kenapa kamu nggak ngajar? Saya bukan orang Arab. Syekh Abdul Qadir bukan orang Arab, Persia. Ini Baghdad ini pusatnya ulama. Ada Syekh Sayroji, ada kakaknya Imam Ghazali. Saya nggak ini. Apa kata Rasulullah? Iftafat, buka mulutmu, diludahin sama Rasul 7 kali. Ini jangan dicoba sama Tamsir nih. Tapi tetap belum pede juga. Datang kakeknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kamu kok belum ngajar juga? Bahasa Arab saya belum fasih. Dia udah fasih tapi belum. Yang namanya orang kan bahasa ibu kan beda. Sepase-pasenya orang Barat ngomong bahasa Sunda, kelihatannya bukan orang Sunda nih. Kayak saya ngomong bahasa Sunda salah mulu. Kelebet. Cager-bager sada. Cager-bager kan kelihatannya bukan orang Sunda nih. Dedemaran Sunda. Akhirnya kata Imam Ali, irtafa, bukan, diludahin 6 kali. Kenapa 6 kali? Ikraman li Rasulillah, karena memuliakan Rasulullah. Rasul 7 kali, dia 6 kali. Baru sampai nikah aja itu dipaksa sama Nabi. Kayak Abah kan nikah kan bukan maunya Abah. Abah anu, hai anakku, kamu nggak mau ini, enggak, saya pengen nikah. Terlambat nikah beliau, tapi isinya 3 loh. Kalau nggak salah 3 isinya saya itu. Beliau orang yang tawadu, tapi suatu hari ketika di majelis beliau ngomong, qadami hazihi ala raqabati kulli waliyin lillah. Kakiku ini berada di atas pundaknya para wali. Artinya kalau menjadi wali harus siap saya injek. Itu kan perkataannya kayak sombong ya, ujub. Tapi bukan perkataan beliau itu. Rasulullah datang kepada beliau, qadamuka ala riqabi kulli waliyin lillah. Kakimu sudah pantas berada di pundak para wali. Kalau mau jadi wali harus mengakui kewaliannya. Sampaikan itu. Siap nggak siap, suka nggak suka, sampaikan. Ya udah, mau diapain lagi? Langsung Syekh Abdul Qadir, qadami hatihi ala raqabati kulli waliyin lillah. Ada yang menolak, ada yang nolak. Siapa dia? Ngapain saya? Kan begitu ada. Kata saudara, silakan percaya nggak percaya, mau nggak mau, yang penting saya sudah menyampaikan. Inilah yang terjadi kepada guru mursyid kita. pakai tongkat. Pakai tongkat, ya udah pakai tongkat.
Prabowo sudah pakai peci merah putih. Abang kira-kira abang bisa pasti abang mikir nggak mungkin didengar. Tapi yang penting nyampein, selesai udah. Abah sudah menyampaikan pesan dari seluruh ahli silsilah untuk Prabowo untuk suruh pakai merah putih. Dia ngomong itu urusan dia. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena guru kita bukan orang sembarangan. Kayak manakib yang tulis tadi. Ini oleh-oleh kemarin. Manakib itu bukan sembarangan. Kemarin ketika umroh itu saya dengan ikhwan-ikhwan ziarah ke Makla. Di situ bersama dengan Kiai Lukman, kemudian ada Profesor Dr. Supardi gitu, ikut manakib percis di depannya makom Sayyidatuna Khadijah, dan insya Allah itu makomnya nomor 12, itu makomnya Syekh Ahmad Khatib Sambar. Manakib di sana. Duduk aman, kita duduk santai, sampai dulu kan lagi belum puasa itu, santai. Salah satu di antara yang hadir itu cerita sama saya, Pak. Jadi tadi pas manakib dia, ya pokoknya namanya orang itu kan ya, bukan saya nih. Tadi ada salah satu jamaah saya, jamaah ikhwan. Saya ngeliat ada orang badannya tinggi, besar, dia bawa air, dia ngiterin tuh, kita dikiterin pakai air. Saya nggak ngeliat wajahnya, tapi saya ngeliat di orang ngapain sih ngiterin air. Oh, selesai tuh. Enggak, ketika itu tiba-tiba ada lagi ikhwan yang hadir, nanya sama saya, jadi siapa itu Abdullah bin Zubair? Ini orang nggak kenal Abdullah bin Zubair, nggak kenal nih orangnya. Baru dengar nama Abdullah bin Zubair, kayak Abah Anta ya, nanya siapa Khalid bin Walid gitu. Dia nanya, jadi siapa Abdullah bin Zubair? Oh, Abdul bin Zubair ini dulu panglima yang memerangi Al-Hajjaj lah. Makam beliau di sini sih itu. Itu yang tadi Abdullah bin Zubair. Nggak dibuat-buat ya. Karena dia nggak ngerti siapa itu Abdullah bin Zubair. Itu tadi Abdullah bin Zubair. Oh ya alhamdulillah. Kalau saya nggak ngelihat, saya yang halus-halus nggak kelihatan, tapi yang bening-bening besoknya kita jalan lagi yuk, ayo jalan, siap, sarpu. Kan di antara sunnah mardiyah, kita sunnah mardiyah itu, sunnah mursyid itu adalah suka ziarah dengan memakai amalan kita, ini yang mereka sukai. Hari kedua kemudian besoknya kita datang lagi, kita nyusurin tuh, ternyata ketemu makamnya Abdullah bin Zubair terpisah. Di atasnya Asma binti Abi Bakrin, di atasnya lagi makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas, temennya Syekh Tolha, satu guru. Akhirnya kita ziarah ke Syekh Nawawi. Setelah ziarah Syekh Nawawi, udah kita manakiban lagi di atas, Pak. Lagi manakiban, selesai manakiban, salah satu jamaah dia cerita, mungkin dia lagi manakiban kan enaknya tawadur, lagi manakiban dia tawadur, ngimpi gitu. Ketemu dengan Syekh Abdullah bin Zubair, apa? Dia ngomel Abdullah bin Zubair, apa? Kamu ziarah ke saya kok nggak dimanakibin? Ngomong begitu, Pak. Jadi tadi saya ngimpi, kemudian Abdullah bin Zubair ngomel, kok ziarah cuma ziarah doang nggak pakai manakiban?
Yang saya pikir inilah perkataan Abah, bangunlah masjid. Gimana caranya masjid harus di mana? Ternyata bukan hanya masjid saja, makom-makom wali sangat merindukan manakib. Jadi tugas kita semua, ini kan tapang-tapang sarkup semua ini. Yang menziarah ketemu makan. Jangan cuma ziarah doang, manakibin. Air yang disiramin itu apa? Apa kata Abah? Tempat yang dimanakibkan sudah menjadi raudhah. Ini kita mau apa? Dibuktikan oleh murid-murid, oleh kita semuanya udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Farfi beserta keluarganya, mudah-mudahan mahat ini Allah berikan keberkahan, Allah jadikan kita semua diistiqomahkan. Al-Fatihah. Allahumma fi aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.